Assalamualaikum warahmatullahi Yoi. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldi Firman Saryanto, Andreas Luki Ramadana, Ida Anugrah, Irfan Yusuf Andika, Korida Sabar Lestari, Muhammad Randy Alfidiot mau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Langsung saja, korosi galvanik. Pengertian korosi galvanik adalah korosi yang terjadi pada dua logam yang berbeda jenis jika dihubungkan. Korosi ini juga terjadi karena pasangan elektrikal pada dua logam ataupun paduan logam yang memiliki perbedaan komposisi. Logam yang lebih anodik akan terkorosi sementara logam lainnya yang lebih katodik akan terlindungi. Posisi logam pada deret volta akan menentukan apakah suatu logam lebih anodik atau katodik. Korosi galvanik disebut juga sebagai korosi logam tak sejenis atau korosi dui logam. Korosi ini terjadi jika dua buah logam atau logam paduan yang berbeda dalam satu lingkungan yang sama dan saling berhubungan. Hal ini terjadi karena dihasilkan suatu beda potensial di antara logam tersebut. Lanjut. Korosi galvanik sama dengan prinsip elektrokimia, yaitu terdapat elektroda atau katoda dan anoda, elektrolit, dan arus listrik. Logam yang berfungsi sebagai anoda adalah logam yang sebelum dihubungkan bersifat lebih aktif atau mempunyai potensial korosi lebih negatif. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi atau reaksi pelarutan, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi logam atau tidak terjadi reaksi apa-apa. Dengan cara proteksi katodik, deret galvanik adalah suatu daftar harga-harga potensial korosi untuk berbagai logam paduan yang berguna dalam kehidupan. Selain itu, deret galvanik juga mencantumkan harga-harga potensial korosi untuk logam-logam murni. Selanjutnya akan saya bacakan korosi galvanik. Proses terjadinya korosi galvanik, yaitu pada gambar tersebut. Lanjut, slide berikutnya. Faktor penyebab korosi galvanik. Jenis korosi ini dapat diketahui dengan baik karena adanya dua logam yang kontak secara elektrik dan tercelup dalam larutan air membentuk sel elektronik kimia, di mana salah satu logam yang reaktif kurang mulai mengalami korosi dan logam yang lebih mulia tidak akan terjadi korosi. Dasar timbulnya mekanisme reaksi korosi jenis ini karena adanya perbedaan potensial sistem di logam di mana larutan berair yang lebih dikenal dengan deretan tangan logam. Sebagai contoh, atap seng gelombang yang mengalami korosi pada lapisan seng terlebih dahulu. Logam baja tidak akan terkorosi selama masih ada lapisan seng dan secara elektrik masih terinteraksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Korosi galvanik. Mekanisme terjadinya korosi galvanik. Mekanisme korosi galvanik yaitu A. Reaksi anodik pada korosi logam dengan Mn plus Ne. B. Reaksi katodik yang ada beberapa kemungkinan. 1. Evolusi hidrogen. 2H plus plus 2E H2 dalam lingkungan asam. H2O plus 2E H2 plus 2O H- dalam lingkungan basa. 2. Reduksi oksigen terlarut. O2 plus 4H plus plus 4E plus 2H2O dalam lingkungan asam. O2 plus 4H plus plus 4E plus 4OH dalam lingkungan basah atau netral. 3. Reduksi oksidator terlarut. Fe3 plus plus E Fe2+. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Korosi galvanik contohnya berupa kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida dan berubahnya warna logam akibat terjadinya pengaratan. Lanjut.
Penanggulangan atau pencegahan korosi galvanik. Cara penanggulangan korosi galvanik adalah 1. Hindari pemakaian dua jenis logam yang berbeda. 2. Penggunaan logam yang lebih anodik dengan rasio yang lebih besar dibanding logam katodik. 3. Lapisi pada pertemuan dua logam yang berbeda jenis. 4. Gunakan logam ketiga yang lebih anodik. Penanggulangan atau pencegahan korosi galvanik. Metode-metode pencegahan terjadi korosi galvanik adalah 1. Menekan terjadinya reaksi kimia atau elektrokimia yang seperti reaksi anoda dan katoda. 2. Mengisolasi logam dari lingkungannya. 3. Mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi. 4. Mengurangi oksigen yang larut dalam air. 5. Mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis. 6. Memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan. 7. Mencegah celah atau menutup celah. 8. Mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.